Purnawirawan TNI. Ini suasana pedesaan, kompornya masih kompor. Baru dia masak tuh 2 jam baru dia masak. Itu bekas goreng ikan kecil-kecil, ikan bete-bete. Ini tempat airnya nih, karena kalau habis air biasanya kan 3 hari baru menyala airnya. 3 hari mereka tidak mandi. Pantai apa pokoknya Melina? Pantai Bungi. Pantai Bungi Moko. Nah di sini posisi kami berada di belakang. Ini ada pohon paya tapi tempat burung ayam-ayam bermalam. Suasana. Sudah hafal. Siapa itu orang waktu itu? Ada orang dari saja. Oh, apa ya? Bojes. Kenapa? Anak Lena ya, orang Anu tako. Oh, Ibu Bait. Bojes. Ini ke Bojes. Gitu anaknya. Ini ke Bojes. Ke Rense. Tongan kalau itu anak. Ayo lah, bisa dia tahu tidak kita ke sini. Dia habis melahirkan istrinya. Nur. Sudah melahirkan? Melahirkan lagi. Oh iya, perempuan. Berarti Muhammad anaknya 9 mungkin. Iya. 9 nih. Anak Rias Mari Jannah Seere. Inisa. Yang laki-laki, Yayan. Habis itu Aisyah. Kajoko sebagai Tuhan pernah ngasih udah sekolah arena anaknya. Iya, Pak. 9. Main di 8. Ada yang meninggal kan? Iya. Oh, beratlah dia belum bawa lagi mobil. Apa? Atau sebentar lagi dia jalan lagi. Ladaya. Kenapa? Dia belum keluar. Iya, mobilnya di bawah, mobilnya yang mungkin supaya ada di terminalnya ini lihat tulisan Konami. Oh, yang di anunan juga. Kepala mobilnya warna putih, baknya abu-abu, abu-abu campur merah. Iya, nggak saudara. Ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Dia sedang berbahasa Selayar. Dia itu mamanya orang Selayar, tapi dia kakak dia adik. Bapaknya namanya Tanaka, mamanya Poci, tapi Tanaka kakak, mamanya adik. Mereka pernah Dia sudah meninggal, anak yatim piatu kesang itu, tidak ada orang tuanya. Kakaknya ada iparnya satu yang gila. Dia mau meninggal tapi dia tidak jadi, baru dia bilang ayah, telah saja apa aku di, seperti itu. Nah itu dia ketawa itu dia itu. Ada lagi kakak satu di Kolaka, namanya Tanjung, tapi namanya Ahmad Tanaka, ada Lunciang. Nah, semua itu kakaknya itu semua takut sama istrinya. Yang di Kolaka dia takut sama Tia, tidak boleh kemana-mana. Kemana kok ayah? Dia mau jadi YouTuber juga Om Tanjung itu, dia belajar kemarin tau. Jarin tekamuan nih apa perlengkapan yang bagus, bil kamera segala macam. Jadi ini juga bikin YouTube. Jadi yang ngedit Farah. saya penasaran sebelum lihat Om Lonci. Nanti ketemu di Kabena. Nai, Mana putih dengan Tanjung? di Kolaka. Hah, mukanya dengan kecil atau tidak? Siapa? Ya kan ada turun Cinanya. Cina kan Neneknya ada Cina. Hong Kong. maksudnya dengan tante Lili Dari mamanya. Satu mama. Nama lain. dari Jepang, Tanaka tuh. Itu hanya namanya. Tapi ada peranakan Hongkongnya. Itu kan pernah kan memang turunan Hong Kong dari neneknya.
Makanya matanya sipit, coba lihat. Kalau dia tinggal di kota matanya sipit, tapi karena di Lombe aja matanya sedikit terbesar. Berarti lonceng matanya sipit. Sipit, tapi dia ganteng, dia tinggi. Putih. Pendek. Hah? Sama. Karena dia gemuk Ih, itu tapi makanya dia kadang-kadang rambutnya tuh tidak putih. Dia putih, ada semer, ada semernya di mobil. Oh, Semer hitam. pantas kayak saya lihat dia kayak kalau jemur kan yang personal hitam nih. Tidak apa-apa. Persembahkan ki. Tidak ada urusan. Salat saja. Yang salah itu tidak salat. Kemarin karena disemir. Tidak kan itu kenapa semir? Karena kan artinya mengandung. Makan yang dianjurkan semirnya warna pirang, tidak boleh warna hitam. Warna pirang tuh itu yang dianjurkan. Kalau hitam tidak boleh. sudah mau tinggal di mana? Yang hitam tidak boleh. Sudah mau tinggal di Kendari. Minta anak ya apa yang hitam. Ya hitam kan kalau dulu ada mengandung unsur minyak haram tuh kayak babi apa. Nah tapi kan karena sudah supaya dia masuk syariat Islam maka dihilangkan itu ini zat yang mengharamkan itu. Akhirnya aku kulim. Nah Aku semir dihukum. tapi lihat juga halal atau kan ada label halalnya, ada label halal atau tidak. Tidak ada labelnya berarti haram. Malah dianjurkan yang pirang kalau untuk ini. Rokok saja haram. Karena tidak Bukan haram, makro. Kan kemarin ada yang bertanya dalam pagi, misalnya kita malamnya junub kan saya melakukan hubungan sama istri, tapi saya mau mengutamakan sahur dulu kah atau mandi dulu. Saya bilang kalau misalnya mandi dulu, kalau misalnya karena sahur itu waktunya sebentar lagi mau azan, maka diutamakan sahur. Karena sahur itu mengandung berkah di dalamnya. Kalau junub tidak apa-apa setelah mau sholat subuh baru mandi tidak masalah gitu kan. Karena kan junub ini sama aja kita seharian misalnya buang air. Itu kan bukan syarat syah mau puasa. Nah, kalau sholat kan syarat sahnya harus bersih dari hadas. Kalau puasa tidak. Yang penting sahur. Nah, mau selama sampai menjelang zuhur, sembilan subuh jam 6 baru mau sholat, baru mandi tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Yang penting kan tidak makan dan minum setelah habis azan subuh. Kalau masih dalam kondisi kotor tidak masalah. Sama dengan buang air kan tetap orang puasa. Kencing apa berak tetap puasa orang. Hanya kalau mau sholat ya harus bersih, harus wudhu. Nah. Kalau puasa itu tidak bisa berak. Tidak bisa buang air kecil. Hai orang mati mah. Kalau puasa tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Kayak misalnya sholat subuh kita kesiangan tetap sholat. Jangan bilang sudah lewat, tetap sholat. Karena kan ada buat sampai zuhur itu. Kalau memang ketiduran tuh kan lupa. Boleh langsung sholat subuh, langsung bangun. Nah tapi kalau sudah, makanya orang tahu ilmunya itu kadang dia sepelekan, karena dia tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya dia takut. Makanya orang takut itu adalah orang yang kurang paham ilmunya. Pasti udah takut, tapi bagus terselamatkan dia. Kayak misalnya, aduh saya tidak sholat Jumat ini karena tadi sudah selesai Jumat. Kan diganti dengan zuhur. Tapi kalau orang tahu ilmunya dia bilang, kita mau jalan tapi nanti kita perjalanan hari Jumat. Sementara kita tidak menuju masjid. Ganti dengan sholat zuhur. Jadi kita tidak katakan kalau 4 kali tidak sholat Jumat kita termasuk ini termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Iya kalau diganti dengan sholat zuhur kan sama saja, tidak masalah. Niatnya begini Pak Ustadz, iya niatnya tetap sholat zuhur karena kita sholatnya pas sholat zuhur bukan pada saat sholat Jumatnya. Jadi niat Jumat itu hanya dilakukan dalam masjid. Ketika di luar maka diniatkan sholat zuhur. Ini saya yang berceramah, saya yang kasih uang. Jadi saya punya jamaah supaya dia ini saya kasih uang. Ceramah bagi-bagi. Tidak, saya dikasih uang amplop. Ada 500, 700. Kalau kita keluar daerah biasanya 1 juta, 2 juta. Saya punya ongkosnya itu transportasi. Belum lagi di mobil dia kasih masuk makanan banyak, buah-buahan segala macam. Tapi sekarang saya sudah berhenti dari ustad. Jadi mantan ustad. Lebih saya selamatkan diriku dan keluarga aku. Daripada kita ini kan orang tapi keluarga sendiri setengah mati. Kayak ini kita urus lagi anak satu ini.
bekas peminum. Enak di sini tidur. Oh, tidur di ini, ini hemok. Sekali itu kok dia pokok senatap. Ya, lanjut imah. Gigi dirawat dikasih obat. Habis itu berapa hari kemudian sakit lagi. Langsung kita bicara sendiri. Makanya langsung cabut. Baru dicabut dia tidak bisa mencabut, ditambah sakit, digoyang-goyang tuh. Dia sakit, dia bilang, Pak dirawat saja. Itu dikorem itu coba biji batu saja dicabut. Iya kalau dikorem. Tidak terasa. Saya tanya lagi tadi Opi, bagaimana Pi? Dia tidak sakit katanya, habis suntik keram dia. Iya, disuntik keramnya tidak sakit, tapi nanti ayah nggak makan ikan bakar. Hah? Makan dulu bisa makan baru cabut gigi. Lihat aja nanti. Dia lupa nggak? Dia lobang, baru dia ini kalau lagi tidak sakit tidak bisa dipakai makan juga karena kapan dia pakai makan dia ngilu lagi, dia sakit lagi. Jadi pokoknya tidak nyaman. Jadi makan sebelah sini terus. Belum pernah kasih obat kakatua? Pokoknya apapun. Belum mungkin. Karena ini pernah mau digoyang dicabut tidak bisa dia tidak tercabut. Jadi itu yang kadang-kadang dia ngilu terus. Jadi jalan terbaik adalah dicabut. Iya tapi jalan dokter kalau bisa takut. Saya dokter saya. Sama Ji. Seorang ini takut sama Cabut gigi. Iya, saya juga kalau cabut lebih dokter. Biasa kita juga ke dokter. Hanya dokter ini dia selalu menyarankan dirawat, ditambal di ini. Karena habis itu kan datang lagi berobat lagi. Kalau tekan cabut selesai. Nah, bagaimana diet? Diet saja pernah cabut gigi. belum dia. Oh, belum. Oh lebih besar malu daripada diet. Besar tinggi. Kalau dia ini perutnya tidak besar, malu mama. Bos dia baru tidak mau ini. Oh, diet sudah lihat itu toh? Sudah lihat malu. Sudahlah, dia sering bersama-sama sama Dia dia. boleh dengan temanku ayat ini cocok. Berarti ini diet cocoknya jadi polisi. Kalau tentara nggak cocok. Lebih dia di bawa mobil, bawa uang banyak. Tuh deh. Ini guys, kita sedang berada di belakang sini. Kita sedang siap-siap bakar ikan. Ini indahnya suasana di kampung. Kita mau makan bakar ikan dulu. Hidayat ya, sirang ini tanah. Ini ikan, ini dia pursu, ini gangan roe, itu kelor guys, itu pepaya. Iya, mukaku terus yang dihatinya. 100.000 kalau kita pergi mancing ini dapat besar-besar 10 ekor. Belum tentu dapat bibit. Berarti murah sekali sekali karena satu ikat hanya 15.000. Kadang 12. Iyo. Gigi kebayang kita. Saya kaget dia bilang 100.000, hah? Terus dia bilang ini ponakannya dia bilang karena dia lihat ada orang baru, orang ganteng katanya masuk makanya dikasih mahal. Hah? Mana ada begitu? Itu daya? Baru Upi dia sibuk sendiri dia cari ubi. Dia pergi beli ubi, dia pintar belanja. Saya bilang tadi cari pisang dulu. Kalau tidak dapat pisang dia ubi. Banyak pisang. Itu aja. Untuk goreng besok maksud saya. Oh. Karena gitu. Karena besok main. Iya, karena nanti mau cabut gigi saya toh. Rasakan itu bagaimana itu gigi dicabut. Goyang kan? Goyang. Sudah berapa kali dua di atas sudah dicabut. Dia tidak goyang, hanya dia kadang dia goyang tapi kecil, goyang-goyang begitu. Nah, kalau dipakai makan dia sakit, kalau tidak makan tidak. Itu jangan dilihat kepalanya karena terpakai kerudung. Nah, jadi ini sedang persiapan bikin kopi susu. Hai guys, itu namanya Tante Lina. Oh, maaf kepalanya disensor karena dia tidak pakai kerudung. Dia habis semir rambut jadi dirahasiakan. Nah, inilah kenikmatan yang tidak bisa diinikan dengan harta mewah, kesederhanaan, tapi biasa tenang. Tuh,
Pagi-pagi kita berada di di sana matahari terbit. Keren kan guys? Itu dia mataharinya di pohon pepaya yang dibawa kandang ayam. Ini tempat kita bersantai-santai sore. Ini dapurnya. Andaikan Hidayat Ritik Bangi. Oh. Ini kita punya minuman kopi. Kita lihat situasi di luar, guys. Kita punya TV. Punya motor. Di suasana pagi di Desa Moko. Masih tidur. Oke bapak. Ini mau kasih tahu kalau namanya konjo. Itu mah dalam lampai. Ini mah mau katanya jangan turun karena jauh. Dia mimpi buruk barang di suami kamu sih mengelakio. Karena tanpa sekitar 4 bulan 7 tahun makan ini aman kami lagi satu. Ini juga konjo. Itu jangan dilihat kepalanya karena terpakai kerudung. Nah, jadi ini sedang persiapan bikin kopi susu. Hai guys, itu namanya Tante Lina. Mohon maaf kepalanya disensor karena dia tidak pakai kerudung. Dia habis semiris rambut jadi dirahasiakan. Inilah kenikmatan yang tidak bisa diinikan dengan harta mewah, kesederhanaan, tapi biasa tenang. Pagi-pagi kita berada di sana matahari terbit. Keren kan guys? Itu dia mataharinya di pohon pepaya yang dibawa kandang ayam. Ini tempat kita bersantai-santai sore. Ini dapurnya. Andaikan Hidayat Ritik Bangi. Oh. Ini kita punya minuman kopi. Kita lihat situasi di luar, guys. Kita punya TV. Punya motor. Di suasana pagi di Desa Moko.
tidur. Oke bapak, Ini mau kasih tahu kalau namanya konjo. itu mah dalam pai. Ini bang hari katanya jangan turun karena jago. Kajian mimpi buruk barang di suami kamu sih mengelakio. Karena tanpa sekitar 4 bulan 7 tahun makan ini kami nggak bisa satu. Kami juga